Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu yang saya hormati serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan materi dalam presentasi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan dunia kerja saat ini, yaitu komunikasi bisnis di era digital, tantangan dan peluang di dunia kerja modern. Seperti yang kita ketahui, teknologi digital telah membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara kita berkomunikasi di dunia bisnis. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami tantangan yang dihadapi sekaligus menggali peluang-peluang baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi ini. Nah, semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mari kita mulai. Nah, kita langsung aja ke latar belakangnya. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan, seperti mengatur pekerjaan, membuat keputusan, atau membangun hubungan profesional. Nah, dulu tuh dilakukan secara tatap muka, surat, atau telepon. Tetapi kini hampir seluruh aktivitas berpindah ke ruang digital. Rapat juga bisa dilakukan lintas kota atau negara lewat Zoom, Google Meeting, atau Teams. Dan pesan dapat dikirim secara cepat melalui email, WhatsApp, atau Slack, sehingga pekerjaan lebih efisien dan keputusan lebih cepat. Namun, muncul tantangan baru tanpa tatap muka. Pesan mudah disalah paham dan bisa memicu konflik. Etika digital pun sering diabaikan, seperti bahasa yang tidak sopan, respon yang lambat, atau gaya komunikasi yang terlalu informal gitu. Karena itu, meskipun teknologi memudahkan, kita tetap perlu memahami cara bagaimana yang komunikasi yang baik, efektif, dan profesional di dunia digital. Inilah alasan komunikasi bisnis di era digital menjadi pembahasan yang sangat penting bagi siapapun yang akan masuk ke dunia kerja modern. Setelah memahami gambaran umum tentang komunikasi bisnis di era digital pada slide sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan arah dan relevansi topik atau yang biasa kita sebut maksud dan tujuan dari pembahasan ini. Nah, ada 3 tujuan utama dari presentasi ini. Yang pertama itu untuk memahami bagaimana teknologi digital telah mengubah pola komunikasi bisnis baik di tingkat individu, tim, maupun organisasi. Nah, perubahan itu tidak hanya mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana kita menafsirkan dan merespon informasi yang diterima. Nah, kedua itu untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul akibat transformasi komunikasi tersebut. Misalnya kayak munculnya miskomunikasi antar karyawan karena pesan teks yang ambigu, berkurangnya kedisiplinan dalam etika komunikasi, serta berkurangnya interaksi personal gitu, yang dulu tuh menjadi dasar hubungan kerja yang solid. Nah, yang ketiga itu untuk menawarkan solusi agar komunikasi di era digital bisa tetap efektif, efisien, dan profesional. Solusi ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi yang tepat, tetapi juga bagaimana membangun komunikasi yang saling menghargai, transparan, dan berbasis etika digital. Nah, secara keseluruhan tujuan akhir dari pembahasan ini adalah agar kita semua bisa lebih siap menghadapi tantangan komunikasi bisnis di dunia kerja modern, di mana sekarang kecepatan dan kejelasan informasi itu menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Setelah mengetahui arah pembahasan, sekarang kita masuk ke bagian utama pertama, yaitu tantangan dan permasalahan dalam komunikasi bisnis di era digital. Kemajuan teknologi memang membuat komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, tapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan yang tidak bisa diabaikan. Pertama, munculnya masalah miskomunikasi. Dalam komunikasi digital tuh, pesan seringkali dikirim dalam bentuk teks singkat tanpa ekspresi wajah, intonasi, atau bahasa tubuh. Akibatnya pesan mudah disalahartikan. Contohnya, pesan singkat seperti "oke" bisa dianggap netral, tapi juga bisa dianggap dingin atau tidak sopan tergantung siapa yang membaca. Kedua, kurangnya etika digital. Banyak pekerja atau mahasiswa yang masih belum memahami batas profesional dalam komunikasi online. Misalnya, mengirimi pesan kerja di luar jam kantor tanpa izin, menggunakan bahasa terlalu santai, atau bahkan mengabaikan pesan penting dari atasan atau rekan kerja. Ketiga, ketergantungan pada teknologi. Bila sistem atau jaringan terganggu, seluruh alur komunikasi dan pekerjaan bisa terhambat. Selain itu, penggunaan teknologi yang
Berlebihan juga bisa menurunkan kualitas interaksi sosial secara langsung di tempat kerja. Keempat, overload informasi. Banyaknya grup chat, email, dan notifikasi dari berbagai aplikasi membuat seseorang sulit fokus. Informasi penting sering tenggelam di antara pesan lain yang kurang relevan. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan respon atau bahkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dari keempat masalah tersebut, kita bisa melihat bahwa teknologi memang mempermudah, tapi tanpa pengelolaan dan pemahaman yang baik justru bisa menimbulkan hambatan baru dalam komunikasi bisnis. Untuk memperjelas tantangan komunikasi digital yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, saya akan menampilkan satu contoh nyata yang cukup sering terjadi di dunia kerja saat ini. Di startup, tim marketing dan produk berkomunikasi lewat pesan instan. Manajer marketing memberi instruksi singkat untuk cek kampanye iklan. Nah, pesan yang singkat itu tanpa konteks membuat tim produk salah paham, jadi ubah jadwal peluncuran gitu, mengiranya tuh. Akibatnya jadwal promosi dan kampanye tuh tertunda, merugikan waktu, biaya, dan citra perusahaan. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa dalam komunikasi bisnis digital, kejelasan pesan itu sangat penting. Nah, kalimat pendek tanpa penjelasan bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dari kasus ini kita belajar bahwa komunikasi bisnis bukan cuma soal kecepatan, tetapi juga keterampilan, ketepatan, dan tanggung jawab. Setelah memahami dampak miskomunikasi, salah satu solusi penting adalah penerapan etika dan kejelasan pesan dalam komunikasi digital. Nah, dalam bisnis modern ini, pesan digital tetap harus profesional karena cara kita berkomunikasi mencerminkan sikap dan citra kerja. Etika komunikasi digital mencakup penggunaan bahasa yang sopan dan jelas, menghormati waktu penerimaan pesan, membalas pesan dengan cepat untuk hal yang penting, serta menjaga privasi dan kerahasiaan informasi. Nah, selain itu juga, kejelasan pesan juga penting. Pesan harus terstruktur, tidak ambigu, dan memiliki konteks yang cukup. Hindari instruksi terlalu singkat dan gantilah dengan penjelasan yang lebih spesifik agar tidak terjadi salah tafsir. Nah, dengan demikian etika dan kejelasan pesan menjadi bentuk tanggung jawab profesional untuk mencakup kesalahpahaman dan menjaga hubungan kerja tetap harmonis. Nah, kemudian slide selanjutnya ada solusi pemanfaatan teknologi pendukung. Yang pertama ini ada kemampuan mendengarkan atau active listening. Nah, di era pesan singkat dan rapat daring, banyak orang lebih ingin didengar daripada mendengarkan. Mendengarkan dengan perhatian penuh membantu memahami pesan, menghindari kesalahpahaman, dan menunjukkan rasa hormat. Kemudian yang kedua ini ada empati. Empati adalah kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Nah, dalam komunikasi digital, empati terlihat dari pemilihan kata yang sopan, tanggapan yang penuh perhatian, serta mempertimbangkan waktu atau situasi penerima pesan. Kemudian yang ketiga ini ada kerjasama atau kolaborasi. Dunia kerja modern menuntut kolaborasi lintas tim dan lokasi. Soft skill ini membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, terbuka terhadap masukan, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang bersama gitu. Nah, solusinya ada, yaitu pemanfaatan teknologi pendukung. Saat ini banyak platform digital yang membantu komunikasi bisnis seperti Slack, Microsoft Teams, Trello, Notion, and Google Workspace. Melalui aplikasi ini, tim dapat berdiskusi, mengatur jadwal, berbagi file, dan membuat catatan secara real time. Namun, penggunaan teknologi perlu diatur karena terlalu banyak aplikasi atau notifikasi dapat menimbulkan information overload dan menurunkan fokus kerja. Setelah membahas solusi komunikasi bisnis, kini kita bisa melihat manfaat ketika komunikasi digital dilakukan secara efektif. Pertama, produktivitas meningkat karena pesan jelas dan cepat sehingga pekerjaan berjalan tanpa kebingungan atau kesalahan. Yang kedua nih, pengambilan keputusan lebih cepat karena data dapat diakses segera tanpa menunggu rapat tatap muka. Yang ketiga, terbentuknya budaya kerja yang lebih kolaboratif karena komunikasi terbuka membuat karyawan merasa dihargai dan berani berpendapat. Yang keempat, komunikasi profesional memperkuat citra perusahaan di mata klien, pelanggan, dan mitra. Jadi komunikasi digital nih efektif tidak hanya menghemat waktu, tapi juga membangun hubungan kerja yang sehat, profesional, dan saling menghargai. Sebagai penutup, komunikasi bisnis di era digital bukan hanya soal teknologi atau kecepatan, tetapi tantangannya adalah menjaga makna, kejelasan, dan etika. Meski kita harus beradaptasi dengan platform digital, unsur manusiawi seperti empati, kesopanan, dan kemampuan mendengarkan tetapi penting gitu. Jika etika, kejelasan, teknologi, dan soft skill berjalan seimbang, komunikasi bisnis digital bisa menjadi kekuatan bagi perkembangan individu maupun organisasi. Nah, jadi kuncinya itu adalah kesadaran komunikasi. Bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana kepada siapa pesan diberikan. Terima kasih dari saya. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian atau kurangnya informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.